Selamat datang kembali di dalam perkuliahan pengantar analisis real MA 3131. Kita masih akan membahas bab mengenai barisan dan deret. Saya Erik dari program studi matematika FMIPA ITB. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu subbab dari barisan dan deret, yaitu mengenai subbarisan dan teorema Bolzano-Weierstrass. Ini mungkin baru bagi kamu. Kita coba lihat pembahasannya. Mari kita lihat. Mari kita lihat definisi dari subbarisan terlebih dahulu. Jadi misalkan X, Xn adalah barisan bilangan real dan saya punya indeks baru yaitu N1 kurang dari N2 kurang atau sama dengan N3 kurang sama dengan NK kurang sama dengan seterusnya. Jadi sekarang saya punya, kalau tadi saya punyanya X1, X2, X3, X4, sekarang saya punya Xn1, Xn2, Xn3, dan seterusnya. Subbarisan dari X adalah barisan X aksen, yaitu adalah ini. Oke ya, ini ada contohnya. Oh, barisan bilangan N1, N2 ini harus baringan bilangan asli yang naik. Ya, naiknya bisa keras atau tegas, artinya dia kurang dari, tapi juga bisa naik saja, kurang dari atau sama dengan N2. Nah, jadi kalau saya punya X-nya itu adalah satu setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, maka saya punya setengah, seperempat, seperenam itu adalah, jadi saya punya barisan awal, saya tulis di sini. Ini XN itu adalah apa? Dia adalah satu setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, seperenam, sepertujuh, seperdelapan, sepersembilan, sepersepuluh, sepersebelas, dan seterusnya gitu ya. Jadi saya punya nanti setengah, seperempat, seperenam, dia adalah, kalau ini adalah X1, ini adalah X1, ini adalah X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10, X11, dan seterusnya. Gitu kamu tahu ya. Nah, jadi sekarang saya punya subbarisannya adalah setengah seperempat. Benar, itu adalah X NK gitu. Dia adalah, sekarang saya punya ini kita namakan X dari N1. Lalu ini menjadi X dari N2. Ini menjadi X dari N3. Ini menjadi X dari N4, ini menjadi X dari N5, dan seterusnya. Tentu saja saya punya XN1 itu nanti secara umum N1 itu 2, N2 itu 4, N3 itu adalah 6, N4 adalah 6. Secara umum saya punya NK-nya itu adalah, dalam hal ini adalah 2 dikali dengan K. Maaf, K-nya beda ya. 2 dikali dengan K. Jadi XN1 itu adalah X2. Ya, XN2 adalah X2 kali 2, X4. XN3 adalah X6. Gitu ya. Jadi saya punya sekarang, kalau tadi indeksnya itu 1, 2, 3, 4, sekarang indeksnya N1, N2, N3, N4. Gitu ya. Eh, jadi misalkan saya punya lagi satu setengah sepertiga. Jadi saya punyanya sekarang apa? Ini saya katakan adalah X1 gitu. Ini sekarang saya punya barisan yang lain. Contohnya satu setengah gitu ya. Ini adalah X2 saya. Lalu satu per 3 faktorial. 3 faktorial itu seperenam. Jadi ini adalah X3. Jadi ini adalah N1 saya, maaf. Mungkin supaya nggak bingung ya. Ini adalah N1 saya, ini adalah N2, ini adalah N3. Yang berikutnya adalah satu per 12 ya di sini ya. Ini adalah X dari N4. Jadi K-nya N1 adalah satu faktorial, N2 adalah 2 faktorial, N3 3 faktorial, NK adalah K faktorial. Jadi NK-nya itu adalah K faktorial. Gitu ya teman-teman ya. Ekor dari M juga adalah subbarisan. Dengan NK-nya itu adalah, kalau ekor M berarti setelah M. Berarti M plus K. Gitu ya, dia adalah subbarisan juga. Tapi setengah, satu, sepertiga, seperempat, seperti bukan subbarisan dari ini. Kenapa? Karena
Kalau mau subbarisannya ya setengah sepertiga, tapi ini setengah, lalu berikutnya adalah satu. Jadi nanti NK-nya itu dia bukan naik. NK-nya bukan naik ya. Jadi jadi X2, X1 jadi turun gitu ya. Indeksnya jadi turun dari 2 ke 1, 3, 4, 3 lagi turun lagi. Jadi nggak boleh seperti itu. Yang namanya subbarisan itu nanti aturan NK-nya itu harus naik. Tentu saja yang paling trivial NK-nya 9K. Jadi subbarisan barisan X dia adalah subbarisan bagi dirinya sendiri ya, barisan trivial. Secara umum tentu saja NK-nya pasti indeks NK-nya pasti akan lebih besar sama dengan K. Gitu ya. Ketika NK-nya 9K ya sama. Secara umum NK-nya harus naik dan memenuhi itu. Oke. Jadi ini bukan subbarisan dari X. Oke ya, saya pikir itu jelas. Nah, berikutnya teorema hubungan kekonvergenan barisan dan subbarisan. Kalau saya punya barisan bilangan real X adalah konvergen ke bilangan X, akibatnya sembarang subbarisan XNK dari X itu akan konvergen ke X. Ini jika dan hanya jika. Kalau arah kebalikannya, kamu sudah tahu ya. Ah, itu mudah. Jadi kalau saya punya sembarang subbarisan konvergen ke X, cukup nanti saya ambil NK-nya adalah sama dengan K. Atau NK-nya sama dengan K, sehingga barisan itu sudah pasti dia akan konvergen. Nah, kebalikannya, kalau sekarang saya punya dia adalah barisan bilangan real yang konvergen, apakah sembarang subbarisan dari X itu adalah konvergen juga? Ya, karena tadi kita punya hubungan NK itu selalu lebih besar sama dengan eh, K. Ya, untuk buktinya kamu coba. Saya pikir tidak terlalu sulit ya. Oke. Nah, lalu ini ada latihan. Kamu bisa mencoba juga. Nanti ini XN-nya adalah B pangkat N. Ini yang sudah pernah kamu lakukan ya. Tapi sekarang menggunakan teorema kekonvergenan dan menggunakan subbarisan. Kamu coba. Yang berikutnya, kedivergenan dari barisan. Kedivergenan dari barisan. Oke. Jadi, kita coba lihat yang ini. Oke ya, sembarang kalau saya punya konvergen, maka setiap kali subbarisannya pasti akan konvergen ke X juga ya. Tapi kamu coba buktikan sendiri. Nah, ini kedivergenan. Barisan X tidak konvergen ke X. Ini pernyataan berikut ekuivalen. Kamu masih ingat? Barisan XN konvergen ke X kalau untuk nanti waktu di ujian tidak boleh menuliskan tulisan seperti ini ya. Untuk setiap terdapat gini. Harus ditulis secara kata-kata. Untuk setiap ditulis ya. Ada epsilon, ada n, indeks n, bilangan asli, sehingga untuk setiap n bilangan asli berlaku. Jika n lebih besar atau sama dengan n, maka x n min x-nya itu kurang dari epsilon. Oke ya. Kalau tidak konvergen, artinya adalah apa? Pertama adalah kalau tidak untuk setiap, artinya ada yang berlaku tidak yang belakang. Tidak yang belakang itu apa? Tidak terdapat yang belakang. Artinya untuk setiap berlaku negasi dari belakang ya. Jadi ini adalah, nah, lalu maka jadi ini untuk setiap ini maka nanti ada n sehingga berlaku jika P maka Q. Jangan lupa dia ekuivalen dengan min P atau Q, maka negasinya adalah P dan tidak Q. Maka berlaku n-nya lebih besar sama dengan n dan xn min x-nya itu lebih dari atau sama dengan epsilon nol. Oke ya, jadi saya punya ini. Oke ya, dalam kata-kata biasanya kita mengatakan seperti ini. Ada epsilon positif sehingga, jadi sehingganya pindah ya, sehingga untuk setiap n anggota bilangan asli ada n kecil. Jadi n kecil ini bergantung dari n besar ya teman-teman ya. Nah ini yang saya tulis di bagian bawahnya. Yaitu untuk setiap n besar ada n kecil. Jadi n kecilnya itu bergantung dari n besar. Jadi saya tuliskan saja pernyataan ini dalam satu buah pernyataan, yaitu ini ada n yang bergantung dari n besar. Jadi ada n gitu ya. Tentu saja kamu sudah tahu ini arahnya kemana? Arahnya ke subbarisan. Jadi ada n kecil n besar anggota bilangan asli sehingga n besarnya lebih besar sama dengan n mengakibatkan jaraknya itu terhadap x itu lebih dari atau sama dengan epsilon. Oke ya. Jadi kalau saya ganti n besarnya jadi k, maka ada epsilon positif sehingga terdapat NK supaya sesuai dengan subbarisannya anggota bilangan asli sehingga NK yang lebih besar sama dengan K dengan NK-nya lebih besar sama dengan K ini berlaku ini. Oke ya. NK ini adalah apa? Nah, dalam kata lain kita ngomong
Untuk setiap epsilon positif oh maaf, ada epsilon nol positif dan subbarisan NK, XNK dari XN, sehingga XNK itu kurangi X lebih dari atau sama dengan epsilon nol untuk setiap K bilangan asli. Nah, ini yang kita punya di nanti yang ini atau yang ini. Dua-duanya persis sama saja ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya pernyataan yang ekuivalen. Jadi untuk membuktikan bahwa barisan tidak konvergen ke X, ya saya ambil subbarisannya aja. Saya ambil subbarisan, buktikan subbarisannya itu dia akan jaraknya terhadap titik yang disangka titik limitnya itu besar gitu ya. Besarnya sebesar apa ya harus dipilah. Nah, contohnya adalah ini. Jadi kita harus membuktikan ada epsilon nol positif dan barisan XNK, artinya saya harus pilih NK-nya seperti apa, pengindeksan baru dari XN, sehingga XNK kurang dari X itu akan lebih besar sebenarnya epsilon nol untuk setiap K bilangan asli. Nah, barisan seper N itu tidak konvergen ke satu. Itu kita sudah tahu ya. Analisis pendahuluannya XNK dikurangi X. X-nya ini dalam hal ini adalah satu. Satu per NK dikurangi satu adalah satu dikurangi satu per NK. Jangan lupa NK itu hanya indeks saja. Jadi kalau misalnya NK-nya itu 2 maka dia sama dengan setengah. Tapi kalau NK-nya 3 maka dia lebih besar dari setengah. NK-nya 4 lebih besar dari setengah. NK-nya 5 lebih besar. Artinya nanti satu dikurangi seper NK itu akan lebih besar dari setengah untuk setiap NK lebih besar sama dengan 2. Nah, karena itu nanti saya pilih, nah ini ya, saya sudah tahu errornya itu cukup saya ambil setengah. Lalu pilih NK-nya itu adalah K plus satu. Sehingga suku pertama ini adalah satu tambah satu 2. Gitu ya. Nanti N2 adalah suku ketiga. N3 adalah suku keempat. X4 dan seterusnya. Jadi saya punya mutlak akibatnya XNK minus satu itu adalah satu per NK minus satu itu adalah satu dikurangi K plus satu ya. NK-nya itu tinggal substitusi K plus satu. Dan kamu tahu kalau kamu punya ini maka saya mendapatkan setengah itu akan lebih besar sama dengan satu per K plus satu. Oke ya, sehingga min setengah itu akan lebih kecil sama dengan min dari satu per K plus satu. Sehingga saya punya relasi ini. Dan ini satu min setengah itu adalah setengah. Jadi saya sudah buktikan bahwa ininya itu akan lebih besar atau sama dengan setengah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi, nah pertanyaannya, Pak, kalau sekarang saya punya, ini, kalau kalau sama sekali dia divergen, divergen artinya tidak konvergen ke manapun. Artinya untuk setiap X bilangan real tidak berlaku ini. Artinya saya bisa punya dua subbarisan, kalau begitu limitnya tidak sama, maka barisan itu tidak akan konvergen gitu ya. Maka barisan X memenuhi salah satu dari kedua sifat itu barisan X-nya. Jadi divergen itu kalau apa? Divergen itu artinya tidak konvergen ke manapun. Artinya kalau saya punya dua subbarisan yang limitnya tidak sama, maka dia adalah konvergen. Divergen ya. Barisan X-nya tidak terbatas, maka dia juga adalah divergen. Nanti jadi ketika saya ngomong divergen itu ada dua klasifikasinya. Entah dia saya punya dua subbarisan yang limitnya tidak sama, atau barisannya tidak terbatas, maka keduanya kita namakan adalah barisan yang divergen. Hati-hati bedakan konvergen ke X, tidak konvergen ke X dengan yang divergen. Divergen itu artinya tidak kemanapun. Hati-hati ya, agak berbeda. Nah, coba kamu pikirkan. Kalau ini tidak konvergen kemanapun, kamu coba lihat mengapa dia bisa mendapatkan pernyataan ini, mempunyai dua subbarisan yang limitnya tidak sama. Ya, mungkin kamu menggunakan kontrapositifnya atau pakai kontradiksi. Kamu coba ya. Nah, ini latihan kedivergenan, saya serahkan pada kamu. Nah, yang berikutnya kita mau masuk ke teorema yang besar. Ini yang kita sebut teorema Bolzano-Weierstrass. Nah, untuk itu sebelumnya saya mau bicara dulu seperti ini. Teorema subbarisan yang monoton. Kalau saya punya Xn ini adalah barisan bilangan real, Xn barisan bilangan real apapun, maka selalu akan ada subbarisannya itu yang monoton. Monoton naik atau monoton turun. Ya, oke. Jadi sembarang subbarisan, saya bisa pilih subbarisan sehingga dia monoton naik atau dia monoton turun. Gitu ya. Ini kita coba lihat, Pak, kalau misalkan barisannya gini, Pak, nggak teratur. Ya ambil nanti, ambil aja ininya. Nah, jadi N satunya 2, N2-nya di sini adalah 4,
Dan terus saya punya apa di sini? Tuh, bisa kan saya bikin yang monoton naik, yang monoton turun juga nanti saya bisa bikin. Jadi selalu ada subbarisan yang monoton. Begitu saya punya barisan, barisan bilangan apapun, pasti saya bisa menemukan subbarisan yang monoton. Ya. Nah, ini buktinya kita coba lihat. Bukti sebaris akan ditunjukkan bahwa setiap barisan memiliki subbarisan yang monoton. Nah, terlebih dahulu akan dikenalkan istilah puncak. Ya, yang tadi ya, puncak. Puncaknya itu nanti adalah n berapanya gitu ya, subbarisan. Nah, definisi puncak xn, misalnya saya punya barisan bilangan real, suku ke m, xm ini disebut puncak kalau apa? Sukunya itu, misalkan di sini, X1 itu disebut puncak. Suku ke satu X1 disebut puncak. Kenapa? Karena dia yang paling besar dari N berapapun. Jadi ini X1 adalah puncak. Ini adalah X1, X2, X3. X3 juga adalah puncak. Karena setelahnya, setelah suku ketiga, dia yang paling tinggi. Gitu ya. Suku ke 10, 11, 12 dia adalah puncak. Puncak. Suku ke-12 adalah X12 adalah puncak. Kenapa? Setelahnya X12 itu yang paling tinggi. Suku ke-13 juga adalah puncak. Karena setelahnya yang paling tinggi itu adalah X13. Nah, nanti subbarisan ini, puncak-puncaknya ini yang akan saya dapatkan sebagai barisan subbarisan yang monoton naik. Gitu ya. Monoton turun, nanti kita coba hal yang sama. Jadi itu yang kita sebut sebagai puncaknya. Nah, ini X2 itu bukan puncak. Karena setelahnya ada yang lebih tinggi. Ada yang lebih tinggi ya. Jadi ini bukan. Oke, karena ini berlaku untuk setiap. Oke. Jadi itu adalah ini. Nah, itu ya sudah saya pikir ya. Yang berikutnya coba kita lihat. Dalam kasus barisan X mempunyai tak hingga banyaknya puncak. Yang seperti apa Pak tak hingga Nah, contohnya ini tuk 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 tuk. Nanti dia misalkan gini. Gitu ya. Dia mempunyai puncak. Jadi, misalkan dia mempunyai tak hingga banyaknya puncak. Jadi, saya punya daftarkan semua puncaknya dalam urutan naik. Jadi, saya punya XM1. Ini betul ya dalam urutan naik. Oke, XM1 lebih besar sama dengan XM2, lebih besar sama dengan XM3, dan seterusnya. Akibatnya, subbarisan ini akan monoton turun. Oh maaf, ini urutan naik itu maksudnya M1-nya ya. Jadi yang ini nih, jadi yang ini. Ini M1, M1 itu satu, M2 itu adalah 3, M4 itu adalah 12, M3 itu adalah 14, seterusnya gitu ya. Jadi saya punya subbarisan ini adalah subbarisan yang monoton turun. Sehingga saya punya oke, jadi saya punya nanti itu adalah subbarisan turunnya gitu. Subbarisan yang naiknya seperti apa? Dalam kasus barisan X mempunyai hanya berhingga buah puncak atau tidak ada puncak sama sekali. Tidak ada puncak sama sekali itu seperti apa ya? Contohnya ini. Dia nggak punya puncak. Karena ini dia bukan puncak. Ini 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 bukan puncak. Jadi tidak ada puncak sama sekali. Atau dia punya berhingga buah. Kalau ada berhingga buah, saya akan mulai dari yang paling paling belakang, paling paling besar, M1-nya, daftarkan puncak ini dalam maaf ya. Berarti ini sebenarnya bukan urutan naik maksudnya M1-nya ya. Jadi bukan XM1 lebih besar, lebih dari sama dengan XM2, tapi masih sama seperti yang tadi ya. M1 kurang sama dengan M2, kurang dari M3 dan seterusnya. Ini salah ya, cuman kopas saja. Lalu saya punya kan berhingga. Berhingga itu cuman sampai MN, MN besar. Lalu berarti MN lebih MN ditambah satu dia udah bukan puncak nih. Kalau bukan puncak artinya ada yang lebih tinggi. Oke ya. Jadi kalau S1 itu saya ambil MN ditambah satu, dia bukan puncak. Artinya ada indeks yang lebih besar sehingga ketinggiannya itu lebih tinggi. Saya bisa melakukan permainan yang sama, terus teman-teman, saya punya X S2 juga bukan puncak, artinya ada bilangan S3 sehingga X S3 itu. Jadi nanti dia akan terus naik. Nah, ketika saya punya berhingga buah puncak atau tidak ada puncak, maka saya pasti punya subbarisannya itu adalah subbarisan yang naik. Jadi bisa dalam hal ini bisa saya punya tak berhingga banyaknya puncak, maka dia punya subbarisan yang monoton turun.
Kalau misalkan di sini dia punya berhingga buah puncak atau tidak ada puncak, maka saya bisa mencari barisan yang monoton naik. Oke ya, barisan yang monoton naik. Tapi apakah saya bisa mempunyai barisan berhingga? Oke, saya pikir ini bisa kita coba juga nanti untuk yang lembahnya gitu ya. Dalam hal ini turun dan naik, saya bisa lakukan nanti dengan cara yang sama, dengan puncak saya definisikan lembah, sehingga saya akan mendapatkan subbarisan yang naiknya gitu ya, dan subbarisan yang turunnya. Oke. Jadi dalam hal ini saya dapatkan kalau misalkan saya punya barisan bilangan real, ada subbarisan dari X yang monoton. Apakah langsung dua-duanya atau cuma salah satu ya? Coba kamu pikirkan ya. Oke, saya pikir bisa dua-duanya ya, karena saya bisa mendefinisikan nanti lembah gitu. Kalau tadi puncak, saya bisa definisikan lembah. Nah, teorema Bolzano-Weierstrass, barisan bilangan real yang terbatas memiliki subbarisan yang konvergen ya. Ini yang kita sebut dengan teorema Bolzano-Weierstrass. Jadi kalau misalkan barisan bilangan realnya itu terbatas, barisan bilangan realnya terbatas, kan belum tentu konvergen. Contohnya min satu pangkat n, min satu satu min satu satu. Dia terbatas tapi dia tidak konvergen. Tapi dia pasti memiliki subbarisan yang konvergen. Pasti dia memiliki subbarisan yang konvergen. Kenapa? Karena setiap kali saya punya barisan bilangan real secara khusus yang terbatas, maka dia punya subbarisan yang monoton. Begitu saya punya subbarisan yang monoton dan dia terbatas, maka berdasarkan teorema kekonvergenan monoton, maka subbarisan tersebut adalah subbarisan yang konvergen. Kenapa? Karena subbarisannya terbatas dan dia monoton. Monoton terbatas, dia pasti konvergen. Ya, ada bukti yang lebih lanjut dengan menggunakan seperti metode bagi dua itu adalah bukti yang baik sekali karena itu nanti bisa diperluas ke kalau kita pengantar analisis real itu bicara di R1 nanti yang metode bagi dua itu bisa saya perumum teorema Bolzano-Weierstrass ke Rn gitu ya menggunakan topik itu. Tapi tidak bisa menggunakan yang puncak-puncak ini karena nanti di R2 saya tidak punya urutan. Oke ya. Nah, barisan terbatas dan subbarisan yang konvergen. Kalau X adalah barisan bilangan real yang terbatas dan X anggota real dan sifat ini. Setiap subbarisan yang konvergen dari X akan konvergen ke X. Oke ya, akibatnya barisan X konvergen ke X. Nah, harus hati-hati sekali, hati-hati sekali. Di sini bukan dia berkata setiap subbarisan dari X akan konvergen ke X. Hati-hati ya. Kalau dia berkata seperti itu, otomatis X-nya konvergen ke X karena subbarisan yang trivial adalah barisan itu sendiri. Oke ya, tapi dia mengatakan setiap subbarisan yang konvergen. Jadi subbarisannya belum tentu semuanya konvergen, tapi kalau yang konvergen dia harus konvergen ke X. Kalau setiap kali saya punya konvergen, maka konvergen ke X. Maka akibatnya barisan X itu konvergen ke X. Kamu coba bisa lihat buktinya ini menggunakan kontradiksi. Oke ya, atau kontrapositif, saya rada lupa. Nah, jadi itu teorema yang penting, teman-teman, yang kita sebut dengan teorema Bolzano-Weierstrass. Begitu saya punya barisan terbatas, gitu kamu ingat kalau sebelumnya di eh, sebelumnya kita punya begitu terbatas tidak harus konvergen. Tapi kalau terbatas dan monoton dia harus konvergen. Tapi kalau misalkan dia terbatas tapi tidak monoton juga. Tapi ini jadi lebih lemah. Kalau tadi barisannya konvergen, sekarang saya punya ada subbarisan yang konvergen. Karena saya sudah membuktikan kalau saya punya barisan maka ada subbarisan yang monoton. Begitu subbarisan yang monoton terbatas, maka dia subbarisan yang monoton dan terbatas maka subbarisannya pasti konvergen. Gitu ya berdasarkan teorema kekonvergenan monoton. Nah, selanjutnya teman-teman, kalau jadi ketika saya punya barisan yang terbatas, kalau saya punya barisan yang terbatas, pertanyaannya kan nanti dia bisa konvergen, subbarisannya itu bisa konvergen ke banyak titik. Nah, dalam hal ini kita mau mengidentifikasi titik konvergensi yang paling besar dan titik konvergensi yang paling kecil. Gitu ya. Nah, untuk apa? Nanti akan kita pakai untuk menentukan apakah suatu barisan konvergen atau tidak gitu ya. Nah, misalkan saya punya ini, kita coba lihat ya. Min satu pangkat N ditambah 2 pangkat 2 per N gitu ya.
Maka S misalkan adalah himpunan dari limit dari subbarisan. Jadi himpunan yang isinya apa? Limit dari subbarisan. Hati-hati subbarisan yang konvergen. Konvergennya tidak harus konvergen ke satu titik ya, teman-teman ya. Hati-hati. Eh, dalam hal ini contohnya adalah min satu pangkat n ditambah 2 per n. Di sini kamu lihat coba gambarnya. Ini saya pakai Excel saja. Ke kanannya ini barisannya saya anggap sebagai fungsi. Jadi x-nya itu adalah domain bilangan asli, yang ke atasnya adalah xn gitu ya. Kamu sudah bisa lihat x1 itu adalah apa? Min satu pangkat satu ditambah 2. Dia adalah min satu tambah 2, dia adalah satu ini ketinggiannya. Ya. X2-nya itu harus 2. 2 dapat dari mana? Min satu pangkat 2, dia adalah satu, ditambah dengan 2 eh, per 2. Jadi adalah satu tambah satu, ini menjadi 2 gitu ya. Dan demikian seterusnya. Kamu sudah tahu bahwa barisan ini terbatas, tapi dia tidak konvergen gitu ya. Tapi ada subbarisannya yang konvergen. Dalam hal ini ada subbarisan yang konvergen ke satu, ada subbarisan yang konvergen ke minus satu ya. Secara umum teman-teman, begitu saya punya barisan yang terbatas, subbarisannya itu bisa konvergen benar-benar liar. Contohnya apa? Misalkan xn itu adalah enumerasi dari bilangan rasional. Jangan lupa bilangan rasional kita sudah punya, dia adalah dia adalah bilangan terhitung. Artinya bisa saya enumerasi. Artinya bisa saya petakan satu dipetakan apa, dua dipetakan apa ya ke bilangan. Ada bijektif, bijeksi, ada fungsi bijektif ke bilangan asli. Jadi saya bisa enumerasi. Nah, begitu saya enumerasi, jadi saya bisa enumerasi bilangan rasional di antara nol dan satu gitu ya. Himpunan titik limitnya adalah siapa, teman-teman? Himpunan titik limitnya adalah seluruh bilangan di antara 0 1. Kenapa? Kenapa? Karena setiap bilangan real itu bisa saya dekati dengan bilangan rasional. Dekati dengan bilangan rasional. Jadi nanti saya punya subbilangan rasional, subbilangan rasional yang konvergen ke bilangan misalkan akar 2. Akar 2 dibagi 2 misalkan. Untuk setiap bilangan real di antara 0 1, saya bisa mendapatkan subbarisan. Subbarisan yaitu bilangan rasional yang konvergen ke sana. Jadi artinya begitu saya punya xn itu adalah enumerasi bilangan rasional, maka nanti titik limitnya itu bisa seluruh bilangan real di antara 0 dan 1. Ini benar-benar luar biasa ya. Nah, yang paling besarnya adalah satu, yang paling kecilnya adalah 0. Nah, yang paling besarnya itu nanti akan kita sebut limit superior. Oke ya, jadi himpunan limit dari subbarisan. Nah, yang paling besarnya kita sebut limit superior, yang paling kita kecilnya kita sebut limit inferior. Tujuannya apa? Kamu bayangkan kalau limit superiornya di sini, limit inferiornya di sini. Kalau limit superior dan inferiornya sama, jadi dia akan menjadi barisan yang konvergen gitu ya. Jadi nanti begitu saya punya barisannya yang benar-benar acak, tapi saya punya terbatas, salah satu yang bisa dilakukan adalah kamu cari limit superior, cari limit inferior. Kalau limit superior dan inferiornya sama, pasti dia adalah barisan yang konvergen ya. Tapi harus barisan bilangannya harus di yang terbatas dulu ya, teman-teman ya. Oke, nah ini pendefinisinya agak lain sedikit dari buku-buku, tapi ini ekuivalen. Nah, pendefinisiannya seperti ini. Limit superior dari Xn adalah infimum dari himpunan V. Lihat, himpunan V-nya itu dulu adalah apa? Contohnya adalah seperti ini. V-nya itu adalah apa? Nah, ini dua, dia adalah anggota V. Dia anggota V. Kenapa? Karena bilangan Xn yang lebih besar dari V, yang lebih besar dari V, mana bilangan unsur Xn yang lebih besar dari V? Tidak ada, artinya berhingga, tidak ada gitu ya. Jadi dalam hal ini adalah dia anggota V, gitu ya. 1,75, 1,75. Dia anggota anggota V besar juga. Kenapa? Karena apakah ada XN yang berhingga saja, tapi letaknya di lebih besar dari ketinggian 1,75? Ada nih, yaitu X2. Hanya ada X2, gitu ya. Lalu kalau misalkan saya ambil di sini adalah
1,4. 1,4. Dia adalah juga adalah himpunan V. Anggota himpunan V. Kenapa? Karena barisan yang lebih dari itu cuma ada dua, yaitu X2 dan 1, 2, 3 dan X4. Yang lainnya di bawah. Gitu ya. Paling banyak adalah berhingga. Jadi nanti kalau kamu lihat ini yang paling infimumnya, yang paling kecilnya itu yang kita namakan limit superior. Nah, ini dia mau mengambil fenomena ini gitu ya. Nah, limit inferior didefinisikan dengan cara yang kira-kira sama. Ya, kamu coba untuk kasus ini limit inferiornya itu dalam hal ini adalah min 1. Bagaimana cara melihatnya menggunakan definisi ini? Biasanya ditulis gini ya, limit inferior xn atau limit infimum xn. Atau kadang-kadang dia bisa juga ya, limit infimum ini n menuju tak hingga dari xn. Oh, ya gini aja ya. Oke, nggak masalah. Nah, buku-buku lain mendefinisikan sebagai berikut. Kamu bisa coba juga ya, mendefinisikan sebagai berikut. Ini untuk limit superior ya. Jadi UM itu adalah supremum dari XN, N lebih besar sama dengan N. Jadi kalau saya hapus di sini, oke ya. Saya lihat sekarang U1 itu adalah supremum dari XN dengan N lebih besar dari 1. Siapa supremumnya? U1 tentu saja adalah ini. Ini adalah X2. Setuju ya teman-teman ya, supremumnya. Oke ya. Lalu U2 ini adalah apa? Supremum dari XN, tapi N-nya itu lebih besar dari 2. Jadi saya punya X2, X3, X4, X5. Supremumnya berapa? Ya ini adalah X2 gitu ya. Jadi adalah X2. Kalau U3 gimana? U3 adalah supremum dari Xn dengan N lebih besar sama dengan 3. Ini adalah berapa? Ini adalah ini suku ke 1, 2, 3, 4. Dan kamu lihat setelah N U3 itu yang di sini ya teman-teman ya. U3 itu di sini. Ya, U3 itu ketinggiannya antara min setengah sampai 1. X4 itu adalah ketinggiannya 1,5 dan seterusnya. Oke ya. Jadi U3 itu supremum dari X3, X4, X5, X6 dan seterusnya. Supremumnya adalah apa? Ini adalah X4. Nah, ini ya. Dengan cara yang sama U4 itu adalah supremum dari Xn dengan N-nya lebih besar 94. Dia adalah X4. Jadi nanti U1 itu adalah, jadi saya punya barisan U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, U10, U11, U12, dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya. Saya punya U-nya itu adalah barisan yang monoton turun. Begitu saya punya barisan monoton turun, maka infimumnya itu kita sebut adalah limit superior. Limit superior. Kan ini kamu lihat ini barisan yang monoton turun, nanti infimumnya dia kita katakan limit superior. Ini pendefinisian lain, tapi kamu bisa buktikan bahwa kedua pernyataan ini adalah pernyataan ekuivalen, ya. Kamu bisa coba ini limit infimum, limit supremum, ya. Oke ya. Saya serahkan pada kamu. Nah, ini pada akhirnya, kalau S adalah himpunan limit dari subbarisan, maka yang paling besar, oke ya, titik limit yang paling besar itu yang kita katakan adalah eh, lim subnya, X bintang ya, supremumnya yang paling besar itu adalah lim subnya. Paling kecil, himpunan limit yang paling kecil kita namakan adalah lim infnya, limit superior, limit inferior. Tujuannya untuk apa? Mengkarakterisasi ini, teman-teman. Bagaimana kalau saya punya barisan yang terbatas, kapan dia konvergen jika dan hanya jika limit superiornya itu sama dengan limit inferior. Ya, oke. Ini memang agak lebih susah ya. Pelan-pelan, karena mungkin kamu supremum infimum masih agak-agak belum ini. Nggak apa-apa. Ya, pelan-pelan. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Nanti kamu bisa ya. Oke ya. Jangan khawatir, jangan khawatir. Saya pikir itu saja. Jadi, pada kali ini kita bicara tentang saya punya subbarisan, begitu saya punya subbarisan, maka dia akan punya barisan yang monoton. Nah, subbarisan, begitu saya punya barisan, saya punya akan subbarisan yang monoton. Nah, begitu saya punya subbarisan yang monoton, artinya setiap kali saya punya barisan yang terbatas, maka dia ada subbarisan yang konvergen. Itu yang kita namakan teorema Bolzano-Weierstrass. Nah,
Setelah itu, apalagi kalau saya punya barisan yang terbatas. Begitu saya punya barisan yang terbatas itu, saya bisa punya limit dari subbarisan itu bisa banyak sekali. Limit yang paling besar itu kita katakan limit superior, yang paling kecilnya itu adalah limit inferior. Ini ada pendefinisiannya, ada dua pendefinisian. Nanti dua pendefinisian adalah pendefinisian yang ekuivalen. Dalam hal ini kita sudah melihat yaitu tentang sedikit lebih jauh tentang bukan barisan yang konvergen, bukan barisan yang monoton, tapi tentang subbarisan yang monoton gitu ya, subbarisan yang monoton ya. Yang berikutnya kita mau mencari bagaimana kekonvergenan yang lain kalau tidak monoton juga gitu ya. Kita lihat dari apakah ada cara yang lain. Oh, kalau barisan ada ya. Apakah ada cara lain yaitu menggunakan barisan Cauchy? Barisan Cauchy ini cantik sekali. Kita akan pelajari di pertemuan yang berikutnya. Terima kasih.